lukisan Widayat lo kemarin laku 900 juta di lelang. Dan nggak ada satupun pembeli yang tahu kalau lukisan lo tuh palsu sampai sekarang. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. 6 anak muda, Bay, berusaha mencuri lukisan Raden Saleh dari Istana Negara. Wah, menarik banget premisnya. Iya, mencuri Raden Saleh. Prepare for the worst epic. Saya punya tawaran 17 miliar. Apabila kalian bisa menukar lukisan ini dengan yang asli yang ada di ruang kerja saya. Yang di Istana Negara, Pak. Mencuri Raden Saleh ini proyek terbaru dari Angga. Iya, di sinema ya. Kedua tahun ini setelah Ben dan Joe di Januari kemarin. Dua-duanya ada actionnya ya, Bay. Oke, jadi ceritanya ini ada dua orang sahabat, Tiko sama Ucup. Iqbal dan Angga Yunanda. Ya. Mereka kerjanya ini ya, forgery lukisan ya, karena si Iqbal ini, si Tiko ini jago ngelukis. Iya, forger dia. Bisa meniru lukisan. Nah, siapa aja bisa ditiru. Dan bisa dijual mahal tuh di lelang. Jadi di art collector sih sebenarnya banyak yang nggak ngerti juga asli apa palsu. Pokoknya asal mahal berarti asli. 500 juta, 800 juta. Gitu. Nah, si Ucup dia yang cari klien ya. Gitu. Nah, si Tiko ini bapaknya di penjara ya? Di penjara karena dijebak gitu. Nah, jadi dia butuh 2M untuk kasusnya dibuka lagi. Iya, gitu. Nah, kemudian dibantu oleh Sarah, pacar Viko, diperankan Agni Nihak. Dia atlet PON ya? Calon atlet PON. Calon atlet PON di film ini ceritanya. Kemudian ada abang adik nih. Yang beda ibu. Beda ibu. Banget. Ari Irham sama Umay Shahab. Jadi Umay Shahab jadi Gofar, Ari Ilham jadi Tuk-Tuk. Iya. Sesuai namanya dia yang jago nyetir nih. Nah, kebetulan posisinya BU karena dia emang balap liar terus mesin mobil bapaknya rusak, jadi harus ganti. Bapaknya punya bengkel, jadi itu mobil customer. Mobil customer gitu, yang dia harus ganti mesinnya nih karena rusak. Kalau si Sarah tuh dia cuma tinggal sama neneknya. Oh, neneknya. Rumah dinas dan memang harus ditinggalin tahun depan. Harus ditinggalkan. Gitu. Nah, jadi semua statusnya BU. Nah, terus ada peluang nih. Ada peluang dari kliennya Ucup tuh untuk Budini mereplika lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah, tapi kemudian berkembang karena ternyata nggak cuma berhenti situ, tapi gimana caranya supaya menukar ya? Lukisan hasil karya Tiko ini ditukar dengan yang asli. Lukisan asli di Istana Negara. Ya, jadi skemanya karena mau ada pameran, lukisan itu akan dibawa keluar Istana Negara. Nah, pada saat situ itu bisa ditukar. Di switch. Nah, tapi ini kan heist movie ya. Di tiap heist movie itu pasti ada satu yang jadi cukongnya nih, jadi pemodalnya, dan itu ada di Vela. Vela ini anak orang super tajir gitu kan, tapi dia kurang perhatian di rumahnya, sehingga nyari-nyari bahaya aja gitu hobinya gitu kan, nyari-nyari ketegangan. Jadilah satu tim itu ya? Jadi satu tim itu. Kemudian mereka baru pertama kali nih yang melakukan pencurian, karena walaupun sebandel-bandelnya mereka bukan itu bidangnya gitu kan. Si abang adek itu kan balap liar. Si Piko sama Ucup kita udah tahu gitu. Tapi kan bukan pencuri. Bukan pencuri. Nah, kalau si Vela penjudi. Gitu loh. Nah, kemudian tapi nggak sesederhana itu tentu ya. Di tiap film heist itu pasti ada plot twistnya. Itu ada plot twist here and there lah, pokoknya kita nggak bisa spoiler. Yang gue suka dari film ini nih, Bay, chemistry ke-6 pemainnya nih, Bay ya. Terus nah jadi gini, yang menonjol di gue adalah gue kan agak skeptis sama Iqbal, ya, karena kenapa nggak ada yang suka film Iqbal? Bumi Manusia, Dilan. Iya, gue nggak ada yang suka, kecuali waktu dia masih di CJR. Gitu, karena dia personanya dia sebagai personal CJR. Nah, tapi ya itu tadi, dia belum bisa keluar dari bayang-bayang
Iqbalnya sendiri gitu loh. Ketika jadi Mingke di Bumi Manusia, dia tetap Iqbal gitu kan. Mulai kelihatan agak bergeser tuh ketika di Ali dan Ratu-Ratu Queens. Nah di sini nggak kelihatan Iqbalnya. Dia immerse dengan peran Piko. Kemudian Aknini yang kemarin di KKN kan, walaupun tetap garang, dia tapi lovable nih karakternya nih. Orang-orang suka sama dia gitu loh. Terus Angga Yunanda, ya ada Umay Shihab yang enak gitu. Gue ngeliat aktingnya Umay Shihab tuh oke banget ya. Iya. Dia emang apa ya, ada Karena dia dari kecil kan, Bay. Iya. Jadi udah matang banget di umur 20-an tapi udah matang. Dan ini sama dengan Rachel Amanda. Delivery-nya tuh asik banget ya. Iya. Gitu. Gue suka banget film ini, fresh ya, karena temanya ya oke, kita jago, ini orang Indonesia jago buat horor, jago buat laga, Drama. Gitu. drama oke lah gitu, komedi. Nah ini heist nih. Baru. Terus gue juga suka apa ya? Pokoknya kelihatan lah ini production value-nya kalau dibuat dengan mahal. Wah banget gitu ya. Wah. Jadi kayak gue ngeliat sinematografinya si Bagus Tresno Aji ya. Langganan film-film Visinema dia memang gitu kan. Kemudian yang gue juga suka tuh banyak orang yang memuji Abel Hura ya, music score-nya. Musik skornya pas sih kalau menurut gue. Padahal Abel Hura ini melakukan sesuatu yang menurut gue cardinal sin, yaitu musiknya wall to wall dari awal film sampai akhir film. Frame terakhir itu ada musik. Tapi nggak mengganggu ya? Nggak mengganggu gitu. Gue biasanya juga terganggu sama film-film yang wall to wall musiknya gini. Apa sih, kenapa sih nggak dikasih jeda gitu kan? Gitu ya. Tapi gue nggak terganggu di sini karena memang mungkin pas ya. Pas, jadi pas kayak dia kan bawa ketegangan. The spirit gitu of the movie itu semua kena di dia gitu. Jadi Abel Hura ini oke. Nah, tapi secara teknis yang gue paling suka adalah editingnya, Bay. Iya. Ya. Pertama banyak cacat yang digabung sama CGI yang keren banget ya di itu movementnya. Pertama itu ya. Kedua tektokan flashbacknya juga ya asik gitu ya. Kemudian ada yang kayak matching shots gitu, yang ketok pintu di set mana, pas pintu dibuka tapi di set yang berbeda, misalnya kayak gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh, dan enak. Dan film ini kan sebetulnya agak berat karena dia banyak flashback kan. Tapi seperti layaknya ya beberapa film heist yang gue juga pernah lihat ya, biasanya kok melakukan ini, dia di reveal dengan flashback setelahnya gitu, menggunakan gitu. teknik itu. Jadi editingnya di sini gue yang suka banget. Ini kan setelah gue nonton kedua kali ya, jadi gue coba merhatiin yang kecil-kecilnya deh kayak gitu. Ya mungkin kalau ada catatannya ya, ini Visinema gue udah perhatiin berkali-kali, mungkin product placement ya. Ya itu. Walaupun perlu dicatat di sini udah lumayan rapi. Jadi kayak pembayaran pakai Bitcoin ya. Ya kan. Itu pakai pintu aplikasinya ya, pintu. dia. Terus si Angga main Free Fire berkali-kali. Tapi itu kan bagian dari plot kan, yang Free Fire kan. Nah, kemudian kayak Blibli. Nah, itu juga bagian dari plot ketika mereka memang harus beli barang. Kayaknya udah mulai harus dibiasakan. Pokoknya kita nonton Visinema ya pasti produk placement di mana-mana ya. Gitu, investor ya. Nah, tapi gue kali ini nggak keberatan karena maksud gue gini, kan ada beberapa film mereka yang product placement-nya tuh hanya karena durasinya kepanjangan 1 detik aja gitu ya. Berasa kan? 1 detik, 2 detik gitu kepanjangan. Nah, di sini kepanjangan sekali, cuman ya udahlah, gue maafkan. Gitu. Gua sih, menurut gue ini film yang perlu diapresiasi banget nih, Bay. Mudah-mudahan bisa laku nih di pasar. Amin gitu. Dan untungnya nih film bagus gitu. Maksudnya bagus, menyenangkan, satisfying gitu kan. Ini memang menghibur gitu loh. Jadi lu gitu keluar dari bioskop tuh yang
seneng gitu. Ingat durasinya tuh 2,5 jam lebih kan? Iya. 2,5 jam. Tapi itu halus nggak berasa. Nah, Oh ya, satu lagi. Scene stealernya di film ini adalah kalau buat gue Muhammad Khan oh iya. sebagai Rama. Keren, Itu dia keren. muncul gak lama. Muhammad Khan itu aktor terbaik ya di film Kecumbu Gue banyak- Tumbuh Indahmu. Emang di film ini gue banyak ketawa gitu. Iya. Artinya apa? Bagus filmnya. Dan itu dari dia gitu, deliverynya tuh bangke tuh orang tuh emang gitu. Muhammad Khan gitu. Oke, gue kasih skor film ini, gue suka banget. Gue udah nonton 2 kali dan akan nonton minimal sekali lagi. Wow. 9. Gue juga akan nonton lagi, udah pasti. Saat ini gue kasih 8,5. Salah satu film terbaik Indonesia juga yang gue tonton. Iya, ini salah satu film Indonesia favorit gue tahun ini. Gitu. Kamu gimana yang udah nonton? Silakan tulis di komen. Ada yang kamu suka, ada yang bagian yang kamu nggak suka, tulis saja. Jangan lupa share, subscribe. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.